Bertemu kembali dengan saya Widi Atmadreja. Di sesi motivasi pada hari ini kita akan berbicara tentang mindset ya. Mindset adalah sesuatu yang bisa berdampak pada kehidupan siapapun ya. Jadi mindset ini bisa berpengaruh terhadap apapun di dalam kehidupan seseorang, termasuk mungkin terhadap karir ya. Mindset itu bisa berpengaruh terhadap masa depan seseorang, termasuk di dalam bagaimana seseorang melakukan bersosialisasi. Itu pun sangat berpengaruh dari apa yang dimaksud dengan mindset ya. Mindset itu bisa melakukan sesuatu yang baik maupun sesuatu yang tidak baik akibat daripada mindset ya. Mindset itu bisa menunjukkan sesuatu yang bisa bermanfaat maupun tidak bermanfaat ya. Jadi hati-hati dengan mindset, karena mindset itu bisa menimbulkan sesuatu yang positif bagi orang yang bisa memanage mindset tersebut, dan bisa negatif apabila mindset tersebut tidak baik ya. Nah, ini saya akan menyampaikan 4 mindset ya yang bisa berpengaruh terhadap bagaimana orang berkehidupan bersosial di dalam kesehariannya. Yang pertama adalah mindset itu, kalau misalnya seseorang khawatir yang berlebihan, maka itu akan berpengaruh ya. Jadi khawatir berlebihan itu juga akan tidak baik kalau misalnya kita tidak bisa memanage di dalam bagaimana kita berkehidupan maupun berhubungan dengan orang. Karena berdasarkan data ya, 70% dari khawatir yang berlebihan itu adalah tidak terbukti, dan yang terbukti hanya 30%. Artinya di sini bahwa memang khawatir yang berlebihan itu juga tidak baik ya. Tidak baik untuk bagaimana kita berkehidupan maupun berhubungan, bagaimana kita bersosialisasi. Kemudian juga capek ya. Jadi khawatir berlebihan itu juga berdampak pada bagaimana hati kita, pikiran kita, jiwa kita akan menjadi capek ya. Dan ini akan melelahkan ya, melelahkan. Dan solusinya adalah agar khawatir yang berlebihan ini tidak terjadi, yaitu banyak yang harus dilakukan ya. Yang pertama atau mungkin yang umum, yaitu biasanya orang harus melakukan kegiatan yang sifatnya relaksasi ya, sifatnya yang meditasi, atau mungkin bisa berdoa yang bisa dilakukan sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Ini sangat penting ya. Karena apa? Karena ini khawatir yang berlebihan ini juga berdampak terhadap kelelahan secara kejiwaan. Dan juga mungkin yang terbaik adalah mungkin orang tersebut harus bisa melakukan kegiatan dengan mengikuti komunitas-komunitas yang positif. Jadi khawatir yang berlebihan pun bisa hilang apabila memang kita tidak terlalu capek, tidak lelah di dalam bagaimana supaya bisa menghilangkan energi yang berlebihan tersebut ya. Jadi khawatir yang berlebihan itu ya, khawatir yang berlebihan itu harus dikelola, dan ini memang tidak bisa dihindari. Kemudian yang kedua dari tadi judulnya itu adalah hidup di masa lalu ya. Jadi orang kadang-kadang berpikir dan masih berpikir di masa lalu. Misalkan ada seorang yang masa lalunya memang masih berjaya, masa lalunya masih berkuasa, masa lalunya masih seorang pejabat. Kadang-kadang orang tersebut masih berpikir sekarang ini, masih merasakan bahwa dia itu hidup di masa seperti masa lalu yang dia dulu seperti itu. Padahal sekarang adalah kenyataannya tidak seperti itu. Juga ada yang masih merasakan hidup di masa lalu bahwa pernah gagal, kemudian pernah tidak berhasil, kemudian juga pernah bangkrut ya, pernah tidak sukses ya. Dan ini menjadi false power syndrome bagi seseorang yang masih berpikir di masa lalu, dan sebaiknya memang itu harus dihindari.
Kemudian yang ketiga adalah hidup itu susah dan menderita. Ini juga mindset ya. Mindset yang tidak akan kita berhasil dan kita harus hindari. Karena apa? Karena ini juga biasanya berdampak terhadap trauma ya dari seseorang ya. Berdampak biasanya akibat dari misalnya seseorang itu sakit yang berkepanjangan. Nah, sebaiknya solusinya adalah buatlah jadwal dalam kehidupannya ya. Kemudian juga terapkan jadwal tersebut secara disiplin ya. Supaya apa? Supaya ada kegiatan yang positif ya. Karena apa? Orang yang memahami tentang diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Saya ulang ya, orang yang memahami diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian yang keempat adalah kadang-kadang orang, saya masih banyak waktu. Nah, ini kadang-kadang orang itu tidak sadar ya, masih menganggap menyepelekan pekerjaan. Kemudian juga suka menunda pekerjaan. Karena apa? Karena yang menganggap masih banyak waktu ya, tidak disiplin ya. Kemudian juga pekerjaannya serabutan, berantakan, nah, ya. Tidak mempunyai pekerjaan yang terjadwal, yang seharusnya rapi. Kemudian juga semaunya. Nah, ini sesuatu yang tidak baik ya. Sesuatu yang tidak bisa diikuti untuk bagaimana orang bisa sukses ya. Seharusnya yang dilakukan adalah fokus pada goalnya, nikmati prosesnya, bukan pada masalahnya ya. Jadi demikian ya segmen motivasi pada saat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya dengan Widi Atmadireja, salam sukses, semangat gemilang.